Baik teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa dan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam dunia internasional. Indonesia tidak hanya menjalin hubungan baik dengan negara lain, tetapi juga berkontribusi dalam perdamaian ekonomi global dan kerjasama antar negara. Pembahasan ini akan mencakup beberapa bagian. Yang pertama yaitu peran Indonesia dalam ASEAN, yang kedua peran Indonesia dalam PBB, yang ketiga hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, yang keempat upaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu peran Indonesia di ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. A. Sebagai pendiri dan pemimpin ASEAN. Negara kita ini atau Indonesia bersama Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura mendirikan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara di Asia Tenggara. Indonesia sering menjadi pemimpin dalam pertemuan ASEAN, termasuk menjadi tuan rumah KTT ASEAN. B. Menjaga stabilitas dalam keamanan kawasan. Indonesia berperan dalam yang pertama menjadi mediator dalam konflik di Myanmar, khususnya dalam kasus Rohingya. Jadi sepertinya saya kira teman-teman sudah tahu ya apa itu Rohingya. Lanjut, yang kedua mendorong penyelesaian konflik Laut Cina Selatan melalui diplomasi. Yang ketiga, memimpin dalam pembentukan ASEAN Political Security Community atau APCC untuk keamanan regional. C. Mendorong kerjasama ekonomi. Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA untuk memperlancar perdagangan antara negara ASEAN. Indonesia juga ikut serta dalam Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang merupakan perjanjian perdagangan terbesar di dunia. D. Kerjasama sosial dan budaya. Indonesia mendukung program pertukaran pelajar ASEAN, lalu mendorong kerjasama dalam bidang pariwisata dan budaya. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Yang kedua yaitu peran Indonesia di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia bergabung dengan PBB pada 28 September 1950 dan telah berkontribusi dalam berbagai misi internasional. A. Mengirim pasukan perdamaian PBB. Indonesia mengirim kontingen Garuda ke berbagai negara yang mengalami konflik seperti Lebanon atau UNIFIL, Sudan, UNAMID, Kongo, MONUSCO. B. Menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1973 sampai 1974, yang kedua 1995 sampai 1996, 2007 sampai 2008, dan 2019 sampai 2020. Dalam periode ini, Indonesia aktif dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai. C. Memperjuangkan isu global. Indonesia aktif dalam berbagai forum PBB, termasuk dalam perubahan iklim, dengan
dengan berkomitmen mengurangi emisi karbon. Hak asasi manusia termasuk mendukung kesetaraan gender. Dukungan terhadap Palestina dengan menolak penjajah Israel. Peran Indonesia di PBB menunjukkan komitmen negara kita dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Yang ketiga yaitu hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain. Selain kerjasama melalui multilateral, melalui organisasi internasional, Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan banyak negara. Yang pertama yaitu kerjasama ekonomi Cina. Mitra dagang terbesar Indonesia, investasi besar dalam infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta ke Bandung. Yang kedua yaitu Amerika Serikat. Kerjasama dalam bidang teknologi dan militer. Peningkatan ekspor Indonesia seperti tekstil dan elektronik. Yang ketiga yaitu Jepang. Investasi besar dalam industri otomotif dan pembangunan pelabuhan. B. Kerjasama pendidikan dan budaya. Indonesia memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing melalui program Dharma Siswa dan Beasiswa KNB. Mengadakan pertukaran budaya melalui festival seni dan program pertukaran pelajar. Hubungan bilateral ini penting untuk meningkatkan perekonomian dan mempererat persahabatan antar negara. Lalu yang keempat yaitu upaya Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif, yang berarti tidak berpihak tetapi tetap berperan dalam diplomasi global. A. Dukungan terhadap Palestina. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan bagi Palestina di berbagai forum internasional, seperti mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. B. Mengirim bantuan kemanusiaan. Indonesia aktif dalam memberikan bantuan kepada negara yang mengalami bencana atau konflik, seperti bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Suriah, bantuan medis untuk korban perang di Ukraina. C. Menjadi mediator konflik. Indonesia pernah menjadi mediator dalam konflik antara Filipina dan kelompok Muslim di Mindanao yang akhirnya mencapai perdamaian. Dengan pendekatan diplomasi dan kemanusiaan, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan internasional sebagai negara yang memiliki politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia terus menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Oh wow!